Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Herlina Bella Pertiwi dan teman saya Mia Nurlika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang menyusun rencana pemasaran yang kuat. Yang pertama yaitu menyusun rencana dan strategi pemasaran gerilya. Apa sih pemasaran gerilya itu? Strategi pemasaran gerilya merupakan strategi pemasaran yang kreatif, berbiaya rendah, dan non-konvensional yang didesain untuk memberikan keunggulan bersaing perusahaan kecil terhadap pesaing yang lebih besar, lebih makmur, dan lebih kuat. Rencana pemasaran gerilya harus mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama harus menetapkan pasar-pasar sasaran khusus yang akan dilayani oleh perusahaan kecil. Yang kedua, harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. Yang ketiga, harus menganalisis keunggulan kompetitif perusahaan dan menyusun strategi pemasaran gerilya sesuai dengan keunggulan tersebut. Dan yang terakhir, harus membantu menciptakan bauran pemasaran yang memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Menentukan pasar sasaran yang tepat. Salah satu dari langkah-langkah pertama dalam menyusun rencana pemasaran gerilya adalah mengidentifikasi pasar sasaran perusahaan kecil, kelompok pelanggan tertentu yang terhadapnya perusahaan mengarahkan barang dan jasanya. Terdapat dua pendekatan dalam menentukan pasar sasaran, yaitu yang pertama, sales drive approach, merupakan pendekatan pemasaran yang digerakkan oleh penjualan. Yang kedua, customer drive approach, merupakan strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk menggali kebutuhan dan keinginan tersebut, perlu dilakukan penelitian atau riset pasar yang ditujukan kepada target pasar atau calon konsumen. Kita bisa memilih di antara 5 metode riset yang ada. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Yang pertama, metode riset sekunder. Metode ini menggunakan hasil olahan data dari pihak ketiga. Bisa berupa riset kuantitatif maupun riset kualitatif. Yang kedua, metode survei yang bersifat kuantitatif. Survei ini meneliti variabel yang bervariasi cukup lebar. Ini sangat baik untuk pengukuran variabel terhadap jumlah populasi responden yang besar dan bagus untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang spesifik. Yang ketiga, metode focus group merupakan riset kualitatif yang sering dikenal dengan istilah FGD karena dilakukan dengan diskusi antar informan dan moderator untuk menggali informasi secara mendalam. Yang keempat, metode wawancara, yaitu riset kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan hampir sama dengan FGD. Yang kelima, metode observasi atau pengamatan. Metode ini dilakukan terhadap perilaku responden atas suatu kejadian atau momen yang ingin diteliti. Selanjutnya, mengembangkan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah kelebihan yang dimiliki suatu perusahaan di atas perusahaan lainnya dikarenakan struktur pasar, input dan output pasar, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Hal yang penting yang harus diperhatikan untuk mengembangkan keunggulan bersaing yaitu marketing advantage atau keunggulan pemasaran, dan cost advantage atau keunggulan biaya. Keunggulan dalam hal pemasaran ditunjukkan dengan adanya keunggulan dalam produk dan servisnya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sementara keunggulan dalam biaya ditunjukkan dengan pengurangan biaya produksi dan biaya pemasaran agar lebih rendah biayanya daripada biaya para pesaingnya. Dengan demikian, harga yang ditawarkannya akan lebih rendah. Tahapan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing dari sebuah merek produk yaitu yang pertama, menentukan keunggulan kompetitif produk. Untuk menentukan keunggulan kompetitif atau perbedaan merek produk kita bisa kembali ke dasar bisnis kita, mencari kembali alasan apa kita melakukan bisnis dan memilih produk tersebut. Yang kedua, jenis keunggulan kompetitif produk.
ada beberapa jenis competitive advantage seperti keunggulan dalam operasional perusahaan atau bisnis. Lalu keunggulan dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan atau customer relationship. Dan yang terakhir keunggulan dalam fungsi atau feature produk. Selanjutnya, area keunggulan kompetitif harus merupakan benefit bagi konsumen. Sebuah bisnis sulit untuk unggul dalam semua hal maupun area, karena selain dibutuhkan sumber daya yang besar, juga dibutuhkan kompetensi khusus di semua area tersebut. Contoh area yang banyak dibutuhkan konsumen yaitu harga yang kompetitif, kecepatan pengiriman barang, desain yang unik dan fungsional, teknologi terkini, teknologi dan material yang ramah lingkungan, pelayanan pelanggan, pelayanan yang prima, pelayanan yang personal, dan personalisasi. Tahapan yang terakhir yaitu apakah keunggulan kompetitif tersebut berkelanjutan. Keunggulan bersaing akan berguna manakala keunggulan tersebut berkelanjutan, apabila tidak ada pesaing yang bisa menyamai apalagi melampauinya. Yang kelima yaitu pemasaran di World Wide Web atau yang biasa kita singkat dengan WWW. World Wide Web adalah jaringan yang sangat besar yang menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia melalui internet dan membuka lautan informasi tanpa batas bagi penggunanya. Dengan membangun situs web yang kreatif dan menarik, bahkan perusahaan yang paling kecil pun dapat memasarkan berbagai produk dan jasa kepada pelanggan di seluruh dunia. Keberadaan web sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai sasaran berupa kalangan muda yang kaya dan terdidik. Situs-situs web yang sukses sifatnya mengundang, mudah dinavigasi, interaktif, dan menawarkan nilai lebih kepada pemakai. Yang keenam yaitu bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4 kelompok variabel yang disebut 4P, yaitu terdiri dari yang pertama produk. Produk yaitu sebuah barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar pangsa pasarnya. Jenis-jenis yang termasuk dalam bauran produk antara lain ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, serta layanan. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah jenis bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan dengan kemampuan konsumen dan membutuhkan waktu yang relatif singkat dalam mengubahnya. Sedangkan ciri-ciri produk, saluran distribusi, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat atau saluran pemasaran yaitu meliputi aktivitas perusahaan yang membuat produk atau jasa yang diperuntukkan bagi pelanggan sasaran. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Bagi produsen, promosi adalah kegiatan untuk menginformasikan produk, mengajak konsumen untuk membeli serta mengingatkan konsumen agar tidak melupakan produk. Sedangkan bagi konsumen, promosi adalah komunikasi antara produsen atau pedagang dan konsumen. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.